Adam mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhku." Beberapa polisi juga mengetahui identitas Adam, dan ketika mereka melihat kemarahannya, mereka tidak berani maju ke depan untuk berjuang keras. Duncan berbalik dan berkata, "Oke, Adam, karena kepalamu sangat berat, maka tetaplah di sini." Adam melihat Duncan berkompromi, hatinya akhirnya merasa lebih baik. Malam ini dia memiliki kepala yang kuat, perasaan ini benar-benar terlalu menyesakkan, sekarang akhirnya dianggap kembali ke kota. Jadi, dia mendengus dan berkata dengan arogan, "Duncan, kali ini kamu punya akal untuk melakukannya." Duncan melihatnya begitu sombong, juga tidak marah, tersenyum dan berkata, "Benar Adam, dari hal sebesar itu, kita berkewajiban kepada publik, nanti diperkirakan media akan terburu-buru untuk melaporkan, Anda tinggal-tinggal dan mengobrol baik dengan media." Setelah mengatakan itu, Duncan menginstruksikan, "Kamu tidak boleh pergi, konferensi persingkat nanti, kebetulan kamu adalah tamu istimewa." Ketika Adam mendengar ini, seluruh pikirannya meledak. Dia tidak ingin tinggal di sini, tetapi Duncan telah mengusirnya dan membuatnya menahan napas, jadi dia menghadapinya. Tapi siapa sangka pria ini mau mengadakan konferensi pers di sini. Bagi Adam, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menghadiri konferensi pers apapun dan secara terbuka memberitahu dunia bahwa putranya telah diculik. Dia tidak mampu kehilangan orang ini. Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan kaku, "Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu untuk mengangkat bumi. Kamu bisa mengadakan konferensi sendiri, aku masih harus pergi mencari anakku." Duncan mencibir 2 kali dan mencibir, "Apa? Aku menggertak orang dengan membiarkanmu pergi? Apa maksudmu dengan pergi?" Adam berkata dengan marah, "Saya bisa tinggal atau pergi kapanpun saya mau. Mengapa saya perlu menjelaskan kepada Anda apa yang saya maksud?" Setelah mengatakan ini, Adam berbalik dengan perut penuh amarah dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Sementara itu, di tengah rumah keluarga Faye di New York, Jesse tinggal di kamar tamu yang telah disiapkan Zachary untuknya, dengan cemas menunggu kabar dari Hattori Kazuo. Awalnya, dia pikir dia memiliki segalanya di bawah kendali malam ini, tetapi dia tidak berharap itu akan menjadi bencana. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Hattori, tapi ponselnya masih tidak tersedia. Jadi dia buru-buru menghubungi Zachary lagi tetapi menemukan bahwa Zachary juga telah tenggelam ke laut, dan tidak ada tanggapan. Dia menelepon Irfan, asisten Zachary, tapi dia tetap tidak bisa tersambung. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pengawal keluarga Faye tiba-tiba meledak, dan mereka semua bergegas keluar. Jadi dia buru-buru menghentikan pengawal dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pengawal itu berkata dengan gugup, "Tuan Muda Zachary telah menghilang. Tuan Muda menyuruh kami keluar dan mencari petunjuk." "Apa?" Jesse bertanya dengan panik, "Bukankah Tuan Muda Faye sedang makan malam amal? Bagaimana dia bisa hilang?" Pengawal itu menjelaskan, Tuan Muda Zachary baru saja menghilang saat makan malam amal, dan dikatakan bahwa banyak orang meninggal di tempat kejadian juga. Kata-kata pengawal itu membuat Jesse sedikit panik. Dia tanpa sadar bertanya, "Siapa orang mati itu?" Pengawal itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak jelas." Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli untuk berbicara dengan Jesse lagi dan buru-buru pergi. Otak Jesse tanpa sadar berputar cepat saat dia berpikir, Zachary telah menghilang, siapa yang melakukan ini? Bagaimana dengan ninja iga itu? Mungkinkah mereka yang mati? Bagi Jesse, dia tidak pernah berpikir bahwa 8 ninja iga yang dia temukan akan melakukannya pada Zachary. Karena itu, dia berspekulasi dalam hatinya bahwa kemungkinan besar Zachary telah diculik oleh musuh lain. Jesse telah melakukan banyak hal buruk dalam hidupnya, tetapi hilangnya Zachary, dia bisa bersumpah pada dunia di dadanya,
sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Jarang baginya untuk menemukan sesuatu yang bisa secermat masalah ini. Karena itu, dia sama sekali tidak khawatir bahwa hilangnya Zakari ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya kekhawatiran adalah jika sesuatu benar-benar terjadi pada Zakari, dia mungkin akan kehilangan restunya untuk sementara. Dalam hal ini, jika pembunuh yang membunuh saudaranya masih mengejarnya, maka dia mungkin berada dalam masalah besar. Namun, ketika dia memikirkannya, dia merasa bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Bagaimanapun, dia tinggal di keluarga Fei. Hari-hari ini penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Itu membuktikan bahwa pihak lain belum dapat menyelidiki keluarga Fei, dia masih aman. Jadi, yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah terus menghabiskan waktu sebanyak mungkin di keluarga Fei, terlepas dari apakah Zakari bisa kembali dengan selamat atau tidak. Ini bukan tugas yang sulit bagi Jessie, karena Zakari mengaturnya di villa tempat keluarga Fei pindah. Villa telah menganggur, jadi selama dia tidak menginjakan kaki di sana, keluarga Fei mungkin tidak dapat memperhatikannya. Bahkan jika mereka melakukannya, tidak masalah. Dia dapat memberitahu keluarga ini secara terbuka bahwa dia adalah teman Zakari. Dan keluarga Fei tidak akan mengusirnya. Dan pada saat yang sama, Hotel Wangfu keluarga Fei. Polisi New York telah mengumpulkan semua staf ruang perjamuan, semuanya. Dunchan menyimpulkan bahwa pasti ada seorang ninja di antara mereka, dan sekarang prioritas utama adalah menemukan orang dalam ini. Dan pendekatan Dunchan juga sangat sederhana dan brutal. Dia tidak mengikuti proses normal, terlebih dahulu mencari penanggung jawab Leron untuk memahami situasi, tapi Leron juga sebagai salah satu tersangka, bersama dengan anggota staf lainnya, semua dikelompokkan ke dalam kerumunan yang ada. Dengan cara ini, dia tidak perlu mendengarkan cerita dari sisi siapapun, langsung dari kerumunan untuk mencari tahu apa masalahnya. Apa yang dilakukan Dunchan adalah meminta petugas polisinya terlebih dahulu mengambil beberapa foto frontal definisi tinggi dari setiap orang. Setelah itu dia meminta seseorang memilih salah satu dari orang-orang ini terlebih dahulu dan membawanya ke kamar sebelah, sehingga setelah dia melihat semua foto semua orang, dia bertanya apakah ada orang di antara orang-orang yang hadir yang dia lihat dengan jelas hari ini tetapi tidak hadir di tempat kejadian sekarang. Jika pihak lain mengatakan tidak, dia sementara dibawa ke sudut, dijaga oleh petugas kepolisian, dan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan siapapun, sehingga memastikan bahwa dia tidak bisa bersekongkol dengan orang lain. Selusin orang yang ditanyai di awal semuanya adalah pegawai resmi Hotel Wangfu, dan ketika Leron memasukkan Kazuo Hattori dan yang lainnya, dia juga bermaksud agar mereka tidak melakukan kontak dengan karyawan yang lebih tua. Jadi karyawan yang lebih tua tidak melihat bahwa 8 orang hilang dari tempat kejadian. Segera, giliran pekerja sementara yang baru saja dipekerjakan untuk membantu hari ini. Pekerja temporer ini adalah seorang pemuda Indonesia. Dia awalnya adalah seorang mahasiswa asing di sebuah universitas biasa di New York. Keluarganya menjual properti mereka untuk mengirimnya belajar ke luar negeri, berharap dia bisa mencapai sesuatu, tetapi tidak berharap bahwa dia secara bertahap kehilangan dirinya sendiri setelah datang ke Amerika Serikat, setiap hari tenggelam dalam belanja dan minum dan hanya menunggu orang tuanya, yang menyetorkan uang kuliahnya yang semuanya disia-siakan. Karena dia tidak bisa membayar uang sekolah, dia dikeluarkan dari sekolah sebagai hal yang biasa. Menurut kebijakan visa AS, setelah dikeluarkan dari sekolah, visa akan tidak valid. Dalam hal ini, sesuai dengan proses normal, Anda hanya dapat meninggalkan AS dan kemudian menemukan jalan. Namun, pemuda ini tidak punya wajah untuk pulang menghadapi orang tuanya. Jadi dia menjadi hitam di New York. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.